Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Aulia Safitri dengan NPM 719710372. Saya dari Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Wiraraja. Di sini saya akan menyampaikan laporan praktikum dari mata kuliah Keanekaragaman Makhluk Hidup dengan dosen pengampu Bapak Jeffrey Nurhidayat, MSI. Yang pertama yaitu judul praktikum Kingdom Monera dan Protista. Yang kedua, tujuan praktikum. Tujuan praktikum ini ada 2 percobaan. Yang pertama nasi basi dan yang kedua bagian tepi bak mandi yang licin. Jadi untuk percobaan yang pertama yaitu nasi basi, tujuannya yaitu untuk mengetahui apa yang mempengaruhi nasi basi berlendir dan untuk mengetahui apa yang menyebabkan nasi basi berlendir. Untuk percobaan yang kedua yaitu pada tepi bak mandi atau kendi yang licin, untuk mengetahui apa yang mempengaruhi tepi bak mandi atau kendi yang licin pada bagian tepinya. Dan untuk mengetahui apa yang menyebabkan bak mandi atau kendi yang licin pada tepinya. Untuk selanjutnya yaitu alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama yaitu alatnya ada kamera, ada handphone. Handphone digunakan sebagai kamera. Dan yang kedua ada piring kecil untuk wadah nasi. Dan yang ketiga ada baskom kecil untuk wadah bagian tepi yang licin. Dan bahan-bahannya yaitu, dan juga alatnya ada sendok yang terakhir. Bahan-bahannya ada nasi basi, nasi yang sudah basi, dan juga ada bagian yang licin yang sudah dikerok, air yang licin. Untuk selanjutnya yaitu prosedur kerjanya. Prosedur kerjanya itu kan ada 2 percobaan di sini. Untuk yang percobaan pertama, untuk yang nasi basi itu prosedur kerjanya. Yang pertama, siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, ambil nasi secukupnya, lalu diamkan selama 2 hari agar menjadi basi dan berlendir serta menimbulkan bau yang kurang sedap. Yang ketiga yaitu amati ada apa saja di dalam nasi tersebut, mengapa sampai berlendir. Yang keempat, lalu catat hasil pengamatannya. Untuk percobaan kedua yaitu prosedur kerjanya. Yang pertama, siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Kemudian kerok bagian tepi bak mandi atau kendi yang licin pada bagian tepinya, kerok secukupnya. Nah, setelah itu amati di dalam yang sudah dikerok itu, diamati apa saja yang menjadi penyebab bagian tepi bak mandi tersebut licin, diamati dan setelah itu dicatat hasil pengamatannya.
Selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang percobaan pertama dan percobaan kedua. Percobaan pertama yaitu nasi basi yang berlendir. Nasi basi berlendir ini mengandung bakteri Bacillus cereus, yaitu organisme yang dikenal dapat mengontaminasi nasi sehingga membuat keracunan. Dan apabila seseorang yang mengkonsumsi nasi basi tersebut, seseorang tersebut bisa sakit perut dan juga mengalami sistem kerusakan pada organ tubuhnya. Dikutip dari Cathy Moir tahun 2020. Selanjutnya yaitu pada nasi basi ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu perubahan pH dari nasi tersebut dan juga waktu nasi tersebut didiamkan sehingga bisa sampai berlendir. Yang ketiga yaitu ada air yang juga mempengaruhi. Yang keempat yaitu ada suhu udara sekitar kita yang dapat juga mempengaruhi nasi basi hingga berlendir. Pernyataan tersebut dikutip dari Backel tahun 1987. Dapat dilihat pula yaitu dari perubahan fisik nasi. Yang pertama yaitu warna nasi sudah berubah, dan yang kedua menimbulkan bau yang kurang sedap, serta yang ketiga tekstur nasinya itu sudah agak lembek dan juga rasa pada nasinya sudah berubah. Hal ini disebabkan oleh aktivitas bakteri Bacillus cereus pada nasi bekerja, yaitu biasanya hal ini kita yaitu mendiamkan nasi kurang lebih dari 12 jam sehingga bisa seperti ini, yaitu nasinya berlendir, nasi basi yang berlendir seperti itu. Nasi yang sudah dihinggapi oleh mikroorganisme atau bakteri, yaitu dia itu akan berubah menjadi tidak layak untuk dikonsumsi, dan juga nilai gizi dan kelezatannya itu berkurang, sehingga seseorang yang mengkonsumsi nasi seperti ini yaitu bisa mengalami keracunan dan sakit perut yang sangat luar biasa. Dapat disimpulkan dari percobaan pertama, yaitu yang mempengaruhi nasi basi berlendir adalah bakteri Bacillus cereus dan juga faktor suhu udara, air, perubahan pH, dan juga waktu penyimpanan nasi tersebut. Selanjutnya yaitu percobaan yang kedua. Yang kedua itu alga, disebut juga ganggang. Alga adalah protista yang bersifat fotoautotrof yang memiliki kloroplas sehingga mengandung klorofil dan plastida yang di dalamnya ada pigmen fotosintetik lainnya. Lumut berbeda dengan alga. Lumut itu tidak terendam air, sedangkan alga hidup di dalam air. Dan juga lumut itu bila dipegang seperti bludru atau lebih kering, sedangkan alga jika dipegang terasa licin, basah, dan berlendir. Jadi yang menyebabkan alga licin di tepi bak mandi tersebut yaitu karena alga itu adalah organisme yang berklorofil, sehingga alga tersebut yaitu uniseluler dan multiseluler. Jadi dapat hidup di mana-mana, yaitu terutama di tembok bak mandi. Alga yang hidup di tepi bak mandi itu disebut juga aerofit, yaitu alga yang tempatnya dominan dipengaruhi oleh suhu udara.
seperti di tembok-tembok, di pinggir bak mandi atau di tepi bak mandi, dan juga ada juga di pepohonan. Pernyataan tersebut dikutip dari Saptasari dan kawan-kawan tahun 2007. Jadi alga di sini adalah kelompok organisme yang dapat dikenali, yang gampang, yang mudah dikenali. Dan juga alga memiliki pigmen hijau klorofil, yaitu ada kuning, coklat, dan merah. Pernyataan tersebut dikutip dari petunjuk Praktikum KMH 2020. Dapat disimpulkan dari percobaan yang kedua bahwa yang menyebabkan tepi bak mandi licin yaitu karena adanya alga yang hidup di dalam air, sehingga tepi bak mandi tersebut terasa licin atau basah dan juga bisa ada sedikit lendirnya. Baik, sekian dari laporan praktikum saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.